Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan. Ini hari Rabu, waktunya kita ngopeni iman bersama-sama. Iya. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Di hadapan saya sudah ada kitab yang besar, saya ambil di gereja gitu ya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami boleh ngopeni iman bersama. Kami akan merenungkan firman Tuhan, dan biarkanlah Engkau yang menolong kami, Engkau yang boleh merahmati kami, sehingga apapun yang hendak kami dengar, apa yang kami saksikan bersama, itu boleh meneguhkan kami di tengah pekan ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan ya, di Alkitab yang besar ini, dari Efesus 5 ayat yang ke-29 dan 30. Efesus 5 ayat 29 dan 30. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca teks ini pelan-pelan, kenapa kok Paulus sampai berkata sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri? Padahal teks ini ada dalam perikop kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Apakah ketika orang hidup sebagai suami istri itu ada kebencian di dalamnya? Nah, sebelumnya saya akan berkata tentang latar belakang surat Efesus ini. Pada saat itu di kota Efesus terjadi banyak hal yang memang tidak baik, sehingga ada kemerosotan moral, ada perpecahan, ada kejahatan di kota yang itu juga sangat berpengaruh gitu ya terhadap keluarga-keluarga. Sehingga justru di tengah-tengah keluarga yang seharusnya mencerminkan cinta, justru malah di situ banyak terjadi kebencian. Suami tidak menghargai istri, istri tidak menghargai suami, tidak ada cinta, kasihnya anyep dingin gitu, bagai sayur tanpa garam gitu. Sudah tidak terjadi keharmonisan lagi, tapi justru malah kebencian satu dengan yang lain. Lalu apakah memang di dalam keluarga pada zaman ini, mungkin juga keluarga kita ada kebencian di dalamnya? Setiap kita pasti ingin menjawab, ya sebaiknya ataupun seharusnya, seyogyanya, sudah semestinya keluarga itu tidak ada benci, tidak ada saling menjauhi ataupun saling merusak di dalamnya, tapi saling mencintai. Ya memang demikian, amin. Akan tetapi pada kenyataannya ada yang demikian. Kita tidak merujuk pada satu dua keluarga, tapi mungkin dalam keluarga kita sendiri terdapat luka, terdapat mungkin kebencian, terdapat mungkin pengampunan yang belum selesai, mungkin sudah maaf-maafan tapi hatinya dongkol begitu. Lalu apakah di situ kita akan membenci? Apakah di situ kita akan meneruskan sakit hati kita? Tentunya tidak dong. Lalu bagaimana? Nah, disinilah kita membaca teks ini secara pelan-pelan. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Justru malah di situ ada mengasuh dan merawat. Berarti ketika ada sesuatu yang diasuh, ada yang dirawat, berarti di situ ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang terpuruk, ada yang jatuh. Bukan untuk dijauhi, bukan untuk kemudian dibenci, akan tetapi justru di situ dirawat bersama-sama, justru di situ diasuh bersama-sama. Kenapa? Karena memang itulah keluarga. Karena sudah semestinya keluarga itu demikian. Kalau kita mengingat pelayanan firman di hari Minggu yang lalu tentang bagaimana keluarga dan kebun anggur gitu ya. Bukankah bagaimana cara merawat keluarga itu penuh kesetiaan, perlu kesabaran, konsistensi setiap hari ya. Bayangkan saja ada tumbuhan yang segar begitu,
lalu kemudian tiba-tiba kita tidak suka akan tumbuhan itu, misalnya ini artifisial. Kemudian kita leren nyirami, kita pray nyirami tumbuhan itu, wah seminggu sebulan ya layu dan mati. Berarti di sini kata mengasuh dan merawat itu diperlukan itu setiap waktu. Bukan hanya kalau moodnya lagi baik, bukan hanya kalau langitnya lagi terang, tidak lagi mendung, bukan hanya ketika suasana hatiku baik, tapi justru ketika kita diajak merawat dan mengasuh itu, mungkin ketika kita sendiri juga lagi banyak kerjaan, kita sendiri juga sedang sibuk akan apa yang kita kerjakan. Disitulah kita menemukan apa itu mengasuh, apa itu merawat. Setiap hari, bahkan setiap waktu, kita memberikan diri untuk menolong, untuk merawat. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang harus kita jaga. Nah, di sini analoginya adalah seperti tubuh gitu. Tidak mungkin orang membenci tubuhnya sendiri. Karena bagaimanapun misalkan saya sebagai manusia dulu saya malu karena saya hitam sekali loh ini. Tetapi sekarang saya sangat bangga. Saya bangga dengan kulit saya yang hitam. Kenapa? Karena ini adalah ini tubuh saya. Ini adalah identitas saya. Dan saya harus mencintai itu, saya harus merawat itu. Itu adalah tanda bagaimana kita diajak untuk melihat bahwa anggota-anggota tubuh ini, keluarga ini, yang meskipun mungkin dikata oleh orang lain tidak sempurna, tidak perfect begitu, tetapi inilah yang harus kita cintai. Dengan cara kita menerima segala kondisinya, akan tetapi mau mengubah bersama-sama, ini menjadi penting. Mengapa? Bukan hanya sekedar menerima tapi mengubah. Kalau sekedar menerima, ya sudah. Misalkan anakku atau bapakku atau kakakku atau adikku begitu, ya sudah. Aku menerimanya karena aku mencintainya. Tidak berhenti di situ. Kata mengasuh, kata merawat itu adalah bagaimana kita bersama-sama bertumbuh, bertransformasi bersama-sama. Jadi tidak hanya sekedar kita berhenti untuk menerima saja. Karena cinta itu tidak hanya sekedar menerima apa adanya, tapi bertumbuh, berkembang bersama-sama. Kan itulah kata merawat dan mengasuh. Kemudian mungkin ada yang bertanya, saya itu maunya juga begitu Pak. Saya maunya juga begitu Mas. Maunya juga merawat, maunya juga mengasihi, maunya juga mengasuh begitu. Tapi untuk orang itu, keluarga saya yang itu, mau saya. Satu, mungkin orang itu sangat bencekno sekali. Kata-katanya kasar. Orang itu tuh sudah menghabiskan seluruh energi dan kesabaran saya. Kan manusia itu sabar itu punya batas Pak. Kehadiran orang itu ataupun dulu orang itu berkata sesuatu kepada saya atau melakukan sesuatu itu sangat menyakitkan untuk saya, dan saya masih nggak terima sampai sekarang. Bahkan ada yang menganalogikan katanya itu seperti saya itu seperti papan Pak, kayu yang kemudian dipaku ya. Mungkin pakunya sudah dicabut, tapi kan lubangnya masih. Itu seperti hati saya Pak. Saya sudah memaafkan ya, tapi kalau suruh melupakan itu, wah, saya tidak bisa. Banyak kan alasannya untuk meneruskan kebencian. Banyak kan alasan untuk tidak mengampuni. Tetapi mari kita lihat. Kita bayangkan diri kita sebagai manusia sebelum diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ayo, kita itu siapa? Apakah manusia, apakah kita, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya itu bencekno pol? Paling bencekno. Apakah membuat orang-orang di sekitar kita itu terluka dan sakit? Iya. Apakah kehadiran diri kita sebagai manusia yang berdosa itu mungkin sudah tidak layak dicintai? Iya. Kalau mungkin kita berpikir ada orang lain yang tidak layak untuk dicintai karena menyakitkan hati, karena luar biasa membuat hati kita patah dan remuk, justru itulah identitas kita sebelum kita ditebus dan diselamatkan. Akan tetapi justru di titik itulah Yesus menyelamatkan kita, Yesus menebus kita.
Oleh sebab itu dikatakan di ayat yang ke-29b, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kasih Kristus inilah kekuatan kita satu-satunya untuk bisa mencintai, untuk bisa mengasihi. Kenapa? Karena kita yang sangat hina karena dosa, yang sangat terpuruk karena kesalahan dan dosa-dosa, tapi mau dicintai. Bukankah itu menjadi sebuah ungkapan syukur? Itu menjadi sebuah kekuatan kita. Dan ketika Kristus mau mencintai kita dengan apa adanya, mau memulihkan kita, itulah teladan satu-satunya untuk kita bisa mencintai keluarga kita. Jadi mungkin ketika kita sekarang mungkin mengingat kesalahan suami atau istri atau orang tua, ayah, ibu atau anak bahkan, yang mungkin itu sangat tidak termaafkan, dosa kita itu sungguh sangat tidak termaafkan. Tapi Yesus mengasihi dan menebus kita. Dan gak boleh alasan, itu kan Tuhan Yesus, saya bukan Tuhan Yesus. Lah apa gunanya kita jadi pengikutnya kalau kita tidak mau meneladan cintanya? Kalau kita hanya sekedar menikmati cintanya tanpa mau meneladan apa yang dilakukannya? Kita diajak kembali untuk mengingat keluarga kita, bahwa keluarga kita itu memang keluarga yang tidak sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna, percayalah. Kalaupun kita hanya melihat, oh bapak, ibu itu tuh kok bahagia sekali, itu cuma uang sinawang. Itu cuma karena kita melihat. Karena apa? Karena rumput tetangga selalu lebih hijau dan segar. Padahal di dalamnya juga terdapat kerapuhan, terdapat kebencian, mungkin terdapat rasa sakit hati yang belum selesai. Sama saja setiap keluarga kita, semuanya. Tetapi justru ketika kita mengingat bahwa keluarga kita itu tidak sempurna, disitulah keluarga kita itu selalu membutuhkan cinta kasih Tuhan. Dan satu-satunya cinta kasih Tuhan yang bisa kita rasakan adalah ketika kita bisa saling mengasihi, saling membangun. Bahasa dari Rasul Paulus, saling mengasuh dan merawat setiap hari, setiap waktu. Di masa pandemi ini kita kembali diingatkan bahwa kita banyak di rumah, ya, study from home, work from home, begitu, belajar dari rumah, bekerja di rumah bersama-sama, ada tambahan waktu. Inilah kesempatan kita untuk saling merawat, saling mengasuh. Mari kita upayakan sedikit demi sedikit, meski itu tidak mudah. Tetapi kita percaya ketika Tuhan mengepalai rumah tangga kita, keluarga kita, kasih itu akan tercipta, kasih itu akan terasa satu dengan yang lain. Selamat mencinta dalam keluarga. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ketika kami boleh bersama-sama ngopeni iman, untuk boleh meneguhkan iman kami bersama-sama. Dan biarkanlah kami mengetahui bahwa keluarga kami ini tidak sempurna, tetapi justru itulah ketika kami boleh melakukan yang terbaik karena Engkau boleh terlebih dulu mencintai kami. Dan justru disinilah kami Engkau ajak untuk mencintai satu dengan yang lain. Berkatilah keluarga-keluarga yang berjuang dalam permasalahan relasi antar suami istri, orang tua dan anak, atau apapun. Biarkanlah ya Tuhan kedamaian pemulihan itu boleh tercipta karena Engkau yang memang merahmati keluarga-keluarga kami dengan cinta, kesabaran, pengampunan, dan ketulusan untuk mencintai. Keluarga-keluarga kami yang berjuang dalam masalah perekonomian yang semakin sulit, ya Tuhan, berikanlah setiap orang-orang di keluarga yang bekerja untuk boleh bekerja dengan baik, memberikan yang terbaik, keselamatan dalam bekerja, pun kecakapan dalam mengatur dan memanage setiap keuangan yang ada, supaya itu semua boleh terjalin dengan baik. Inilah kami ya Tuhan, jemaat GKI sepanjang yang terdiri dari kumpulan-kumpulan keluarga yang rapuh, yang tidak sempurna. Tetapi disinilah kami menyadari bahwa kami senantiasa membutuhkan uluran tangan cinta-Mu yang senantiasa mau mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Inilah ngopeni iman kita di Rabu ini. Selamat mencinta, salam sehat, tetap semangat, tetap mencintai keluarga, saling menjaga satu dengan yang lain. Di situ Kristus mencintai keluarga kita. Shalom.